Halo sahabatku, sahabat EOPaham. Senang kembali bisa bertemu pada sesi ini. Saya berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya masih dalam keadaan tetap semangat. Pada sesi kali ini kita akan merangkum tentang materi yang berhubungan dengan turunan fungsi trigonometri dan aplikasinya. Pada sesi kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan materi tersebut, sehingga jika kalian mengikuti sesi ini dengan baik sampai di akhir, saya sangat yakin kalian akan menguasai secara menyeluruh materi yang berhubungan dengan turunan fungsi trigonometri dan aplikasinya. Bagi sahabatku, sahabat EOPaham yang baru bergabung pada sesi ini, agar channel ini dapat berguna bagi banyak orang dan supaya berkembang, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya sehingga kalian senantiasa mendapatkan update terbaru dari setiap video kami yang kami upload. Baiklah, sesi ini kita mulai dengan soal yang pertama. Jika fungsi f sama dengan 1 ditambah cos 2x dibagi sin 2x, tentukanlah nilai turunan pertamanya dan tentukanlah nilai turunan pertama untuk x sama dengan 1/4 pi. Mari kita jawab. Pertama kita misalkan U-nya adalah pembilangnya yaitu 1 ditambah cos 2x. Maka akan kita dapat turunan dari U atau U aksen adalah turunan dari cos sama dengan min, turunan dari 2 sama dengan 2x sama dengan 2, sehingga turunan dari 1 tambah cos 2x adalah min 2 sin 2x. Selanjutnya kita misalkan V-nya adalah sin 2x. Sehingga turunan dari sin adalah cos, turunan dari 2x adalah 2. Sehingga turunan dari V sin 2x sama dengan 2 cos 2x. Selanjutnya bentuk ini menjadi sama dengan U per V. Maka turunan dari fungsi f atau f aksen dapat kita rumuskan menjadi f aksen sama dengan U aksen V dikurang V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. U aksen sama dengan min 2 sin 2x dan V sama dengan sin 2x. Dikurang V aksen sama dengan 2 cos 2x dikali dengan U. U-nya adalah 1 ditambah cos 2x. Kemudian dibagi dengan V kuadrat, sehingga menjadi sin kuadrat 2x. Selanjutnya ini kita kalikan ke dalam kurung. Min 2 kali 1 sama dengan min 2 cos 2x. Min 2 cos 2x dikali cos 2x sama dengan min 2 cos kuadrat 2x. Sehingga kita dapatkan bentuknya min 2 sin kuadrat 2x dikurang cos 2 kali cos 2x dikurang 2 kali cos kuadrat 2x. Nah, kita perhatikan min 2 yang di sini sama min 2 yang di sini kita keluarkan, sehingga kita dapatkan nanti faktornya sebagai berikut. Tadi min 2 kita keluarkan, maka di dalam kurung terdapat sin kuadrat 2x tambah cos 2x. Baru dikurang 2 cos 2x. Nah, ingat identitas sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sehingga nilainya ini adalah 1. Maka sekarang bentuk ini dapat kita tulis menjadi min 2, karena di sini 1, min 2 kali 1 jadi min 2, dikurang 2 cos 2x dibagi dengan sin kuadrat 2x. Sekarang kita cari f aksen untuk x sama dengan 1/4 pi. 1/4 pi itu adalah 45 derajat. Sehingga ke fungsi ini kita ganti x-nya 1/4 pi. Sehingga kita dapatkan bentuknya min 2 dikurang min 2 cos 2 kali 1/4 pi dibagi sin kuadrat 2 dikali 1/4 pi. Kalau ini kita kalikan, berarti ini jadi setengah pi, ini jadi setengah pi. Setengah pi 90 derajat. Cos 90 derajat itu sama dengan 0, sedangkan sin 90 sama dengan 1. Maka
hasilnya ini kita dapatkan. Ini tadi 0, karena ini cos 90 sama dengan 0, sehingga ini hasilnya min 2, yang ini. Selanjutnya, sin setengah pi atau sin 90 sama dengan 1, sehingga ini hasilnya adalah 1 kuadrat. 1 kuadrat, 1. Min 2 dibagi 1 kuadrat sama dengan min 2 bagi 1 sama dengan min 2. Semoga penjelasan ini bisa dipahami. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nomor 2, jika fungsi f sama dengan akar pangkat 2 dari 2 dikurang sin kuadrat dalam kurung 2x kurang 1. Tentukanlah turunan dari fungsi f. Kita jawab. Kita misalkan yang di bawah tanda akar ini adalah u. Nah, sekarang kita cari turunan dari u atau disebut u aksen. Kita dapatkan turunan dari 2 sama dengan 0. Sekarang turunan dari sin kuadrat 2x kurang 1. Sehingga ini misalkan jadi u pangkat n. Sehingga turunan dari u pangkat n sama dengan 2 kali u pangkat 2 kurang 1. Sehingga di sini 2 maju ke depan. Pangkatnya ini jadi 1 karena di sini kurang 1. Selanjutnya, turunan dari sin 2x adalah cos 2x kurang 1. Yang terakhir adalah turunan dari 2x kurang 1. Turunan 2x kurang 1 sama dengan 2. Kemudian, ingat bentuk dari 2 sin 2x kurang 1 cos 2x kurang 1. 2 sin alfa cos alfa. Berarti itu sama dengan sin 2 alfa. Sehingga ini dapat disederhanakan menjadi min 2 sin kali 2 ke dalam kurung. Karena 2 alfa, 2 kali 2x 4, 2 kali min 1 min 2. Sehingga bentuk sederhana dari u aksennya adalah min 2 sin dalam kurung 4x kurang 2. Selanjutnya, bentuk ini sekarang menjadi fx sama dengan akar u. Kalau ini kita jadikan kebilangan berpangkat, sehingga ini adalah u pangkat setengah. Nah, selanjutnya kita cari turunan dari f aksen. Turunan dari f aksen adalah ini pangkat setengah, berarti setengah ini pangkatnya kurang 1, 1 kurang setengah jadi min 1, dikali turunan dari fungsi u adalah u aksen. Bentuk ini kita jadikan ke dalam bentuk akar. Ini kita taruh di bawah, sehingga pangkatnya menjadi setengah, menjadi u pangkat setengah. Lalu kita jadikan ke akar, sehingga bentuknya ini menjadi f aksen sama dengan, atau turunan pertamanya sama dengan 1/2 akar u dikali u aksen. Nah, sekarang kita tinggal ganti u-nya, 2 dikurang sin kuadrat 2x kurang 1, kemudian ganti u aksennya dengan min 2 sin dalam kurung 4x kurang 2. Sehingga kita dapatkan sebagai berikut. 1/2 akar, ganti u-nya dengan 2 kurang sin kuadrat dalam kurung 2x kurang 1. Dikali u aksen. U aksennya tadi kita dapat min 2 sin 4x kurang 2. Nah, sekarang ini min 2 dengan 2, ini kita bagi, sama-sama bagi 2. Kemudian ini dikali 1, sehingga ini jadi min 1 atau min, sehingga bentuknya ini menjadi min sin dalam kurung 4x kurang 2. Sehingga hasilnya kita dapatkan turunan pertama dari fungsi ini adalah min sin dalam kurung 4x kurang 2 dibagi dengan akar dari 2 kurang sin kuadrat dalam kurung 2x kurang 1. Semoga semakin mudah dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3. Jika fx sama dengan 2x kali sin pangkat 4 dalam kurung x kuadrat kurang 2, tentukanlah turunan pertama dari fungsi ini atau f aksennya. Sekarang kita jawab.
fx sama dengan 2x kali sin pangkat 4 dalam kurung x kuadrat kurang 2. Kita misalkan u-nya 2x. Turunan dari 2 atau u aksen sama dengan 2. Kemudian kita misalkan v-nya sin pangkat 4 dalam kurung x kuadrat kurang 2. Kita cari turunan dari sini, ini ibaratkan u pangkat 4, berarti sekarang turunannya ini adalah 4 kali 4 kurang 1 kali u dikali turunan dari u. Nah, sehingga kita dapatkan 4, pangkatnya ini kurang 1, sehingga menjadi 4 sin pangkat 3, x pangkat 2 kurang 2, dalam kurung, dikali turunan sin. Turunan sin sama dengan cos. Cos dalam kurung x kuadrat kurang 2. Selanjutnya dikali dengan turunan dari x kuadrat kurang 2. Turunan x kuadrat kurang 2 sama dengan 2x. Kemudian ini kita sederhanakan. Sin pangkat 3 kita uraikan menjadi sin pangkat 2 dan sin pangkat 1. Sehingga ini pangkat 2. Pangkat satunya kita pisah di sebelah kanan. Yang 2 di sini kalikan ke depan. Ini menjadi 8x. Bagi 2, 2-nya taruh di sini 1. Sehingga bentuknya menjadi 4x sin kuadrat dalam kurung x kuadrat kurang 2 kali 2 sin dalam kurung x kuadrat kurang 2 dikali cos dalam kurung x kuadrat kurang 2. Nah, perhatikan bentuk ini. Berarti 2 sin alfa cos alfa. Sehingga ini sama dengan identitas atau rumus dari sin 2 alfa. Sehingga bentuk ini sekarang kita rubah menjadi 4x sin kuadrat dalam kurung x kuadrat kurang 2 sin 2 alfa. 2 kali alfanya x kuadrat kurang 2. Maka sekarang fx menjadi u kali v. Sehingga turunan dari fx, u kali v kita dapatkan sebagai berikut. F aksen sama dengan u aksen v ditambah v aksen u. Sekarang kita masukkan masing-masing turunan dari u aksen dikali v ditambah v aksen dikali u. Turunan dari u aksen sama dengan 2. V sama dengan sin pangkat 4x kuadrat kurang 2. Ditambah v aksen adalah yang ini 4x kali sin kuadrat dalam kurung x kuadrat kurang 2 dikali sin dalam kurung 2x kuadrat dikurang 2. Kemudian dikali u, u-nya adalah 2x. Nah, selanjutnya 4x dengan 2x kita kali sehingga ini menjadi 8x kuadrat. Sehingga bentuk ini kita tulis dalam bentuk 2 sin pangkat 4 x kuadrat kurang 2 tambah 8x kuadrat sin kuadrat dalam kurung x kuadrat kurang 2 dikali sin dalam kurung 2 dalam kurung x kuadrat kurang 2 tutup kurung. Nah, sekarang ini kita keluarkan faktornya. Faktornya di sini ada sin pangkat 2, dari sini bisa kita uraikan sin pangkat 2. Di sini ada 2, di sini faktornya ada 2. Maka faktor yang sama dari bentuk ini adalah 2 sin kuadrat dalam kurung x kurang 2. Sehingga kita dapatkan bentuknya sebagai berikut. Tadi faktornya adalah 2 sin kuadrat dalam kurung x kuadrat kurang 2 tutup kurung. Ini kita bagi, jadi hasilnya ini sisa adalah sin kuadrat dalam kurung x kuadrat kurang 2. Yang ini bentuk ini 8x kuadrat dibagi 2, sehingga ini dapat hasilnya adalah 4x kuadrat. Sedangkan di sini faktornya sin kuadrat dengan 2 sudah keluar di sini, maka sisa di sini adalah 4x kuadrat sin 2 dalam kurung x kuadrat kurang 2. Selanjutnya ini kita kali ke dalam kurung 2 kali x kuadrat terus 2 kali min 2. Maka kita dapatkan bentuknya ini menjadi 2 sin kuadrat dalam kurung x kuadrat dikurang 2 dikali sin kuadrat dalam kurung x kuadrat kurang 2 ditambah 4x kuadrat
kali sin dalam kurung 2x pangkat 2 kurang 4. Demikianlah hasil turunan dari fungsi fx sama dengan 2x dikali sin pangkat 4 dalam kurung x kuadrat kurang 2. Semoga semuanya teman-temanku, sahabatku bisa memahami dengan baik. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Diketahui fungsi fx sama dengan 3 sin x ditambah 3 cos x untuk x lebih kecil atau sama dengan 360 derajat, lebih besar atau sama dengan 0 derajat. Tentukanlah interval fungsi naik atau turun dari fungsi ini. Kemudian tentukanlah titik stasioner dan jenisnya. Mari kita jawab. Pertama kita cari turunan dari f aksen. Maka turunan dari fungsi f adalah f aksen. Turunan dari sin adalah cos 3 cos x. Ditambah turunan dari cos adalah min. Sehingga ini menjadi min 3 sin x. Sehingga turunan dari fungsi f adalah f aksen sama dengan 3 cos x dikurang 3 sin x. Selanjutnya, kita ingat syarat stasioner atau syarat untuk mendapatkan nilai stasioner adalah turunan pertama sama dengan 0. Nah, sekarang turunan pertama ini harus sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 3 cos x dikurang 3 sin x sama dengan 0. Pindahkan ke sebelah kanan sehingga kita dapatkan 3 cos x sama dengan 3 sin x sama-sama bagi 3, sehingga sekarang persamaannya kita dapatkan adalah cos x sama dengan sin x. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan cos x sama dengan sin x? Nah, kembali ingat waktu kelas 10, rumus-rumus persamaan trigonometri di kuadran 1. Saya ambil hanya untuk rumus sin. Ingat rumus sin alfa sama dengan cos dalam kurung 90 kurang alfa. Kalau kita cari cos alfa sama dengan sin dalam kurung 90 kurang alfa. Nah, sekarang ini kita tukar dengan cos. Sehingga sin x sesuai dengan rumus ini menjadi sama dengan cos 90 kurang x. Sehingga bentuk ini kita dapat menjadi atau kita ganti menjadi cos dalam kurung 90 kurang x. Sehingga sekarang cos x sama dengan cos 90 kurang x. Sehingga dari persamaan ini kita dapatkanlah x-nya sama dengan 90 kurang x. Selanjutnya kita cari x-nya. Ini pindahkan ke kiri. Sehingga kita dapatkanlah bentuknya 2x sama dengan 90 tambah K360. Ingat K360 karena ini satu putaran. Atau satu periode penuh. Maka sekarang sama-sama kita bagi 2. Maka kita dapatkanlah x sama dengan 45 derajat bagi 2. Ini bagi 2, 180 derajat. Kalau kita ambil K-nya 0, maka kita dapatkanlah x yang pertama 45. Kalau kita ambil K-nya 1, kita dapatlah X-nya sama dengan 180 tambah 45 derajat, sehingga ini sama dengan 225 derajat. Langkah berikutnya yang kita kerjakan adalah membuat garis bilangan penanda gradien. Supaya kita dapat tahu waktu kapan gradiennya positif dan waktu kapan gradiennya negatif. Nah, sekarang coba perhatikan garis bilangan berikut. Di sebelah kiri adalah 0. Perhatikan di sini batas sebelah kiri sama dengan 0. Bundar penuh karena di sini sama dengan. Di sebelah kanan batasnya 360 derajat, bundar penuh. Nah, batas di antara 0 sampai 360 derajat adalah di batas 45 derajat dan di batas 225 derajat. Artinya, di 45 derajat gradiennya itu 0 atau sejajar sumbu X. Dan di 225 gradiennya itu adalah 0. Sehingga sekarang kita lihat di manakah gradiennya itu bernilai positif dan bernilai negatif dengan cara
menguji setiap interval dari 0 sampai 360 ke fungsi turunan pertama, ke fungsi ini. Sehingga fungsinya ini adalah f aksen x sama dengan 3 cos x dikurang 3 sin x. Nah, misalkan kita cari di sini. Misalkan di sini kita ambil sudut 30 derajat. Masukkan ke sini 30, berarti 30 itu setengah akar 3. Di sini 30 setengah akar 2, otomatis nilainya ini lebih besar dari sini. Maka harganya ini untuk X-nya 30 derajat adalah positif, sehingga di sini bernilai positif. Kemudian kita lihat di interval kedua, di antara 45 sampai 225. Misalkan kita ambil 60. Masukkan 60, cos 60 setengah, sin 60, setengah akar 3. Berarti nilai sin 60 lebih besar dari cos 60. Maka otomatis nilainya ini dikurang nilainya ini untuk X sama dengan 60 adalah negatif. Maka daerah ini bertanda negatif. Dengan cara yang sama, ini kita uji. Kita ambil salah satu sudut di sini, kita masukkan ke sini. Misalkan kita ambil 330. 330 berarti positif cos 30. Sedangkan di sini jadi negatif karena di koran keempat. Otomatis negatif kali negatif positif, sedangkan ini tadi positif, maka harganya ini untuk 330 adalah positif. Maka daerah ini berharga positif. Nah, dengan kita dapatkan sekarang tanda dari setiap interval, maka interval fungsi naik dan fungsi turun sudah bisa kita tentukan. Di mana di sini positif artinya turunan pertama di sini lebih besar dari 0 sebagai syarat fungsi naik, sedangkan di daerah ini turunan pertama lebih kecil dari 0, atau negatif sebagai syarat fungsi turun, dan di sini syarat fungsi naik karena bernilai positif. Maka sehingga kita dapatkanlah sekarang interval fungsi naik dan fungsi turunnya. Maka interval fungsi naik kita dapatkan di interval X lebih kecil dari 45, lebih besar dari 0 derajat, atau ada dua kali, satu lagi di sini, di sudut X kurang dari 360, atau sama dengan lebih besar dari 225 derajat. Kemudian, fungsi itu turun. Perhatikan, di sini gradiennya negatif, maka dia turun. Sehingga fungsi turun didapat pada interval kurang dari 225 dan lebih besar dari 45 derajat. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Sekarang kita akan lanjutkan dengan titik stasioner. Pertama, titik stasionernya itu akan kita dapat untuk X sama dengan 45, itu pembuat 0, dan di X sama dengan 225. Maka langkah pertama yang kita kerjakan adalah mencari nilai fungsi untuk X sama dengan 45 derajat, kita masukkan ke fx sama dengan 3 sin X tambah 3 cos X. Sehingga kita dapatkan sebagai berikut. Nilai stasioner pertama untuk X sama dengan 45, ganti X-nya 45 derajat. Sehingga kita dapatkanlah sekarang 3 sin 45 ditambah 3 cos 45. Sin 45 setengah akar 2 kali 3 berarti 3 per 2 akar 2 ditambah 3 per 2 akar 2 karena sin 45 dan cos 45 sama sehingga 3 tambah 3 6 berarti 6 per 2 6 per 2 bagi 2 3 sehingga ini hasilnya adalah 3 akar 2 sehingga kita dapatkan titik stasioner pertama sama dengan 45 derajat, 3 akar 2 yaitu ini ingat adalah X, Y. Ini X-nya 45 derajat, Y-nya atau F45 ini adalah 3 akar 2 di sini. Sekarang kita cari jenisnya ini, apakah termasuk kepada maksimum, titik maksimum, atau titik minimum, atau titik belok. Sekarang kita lihat dengan memeriksa kembali gradiennya. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini positif berarti kurvanya naik, kemudian di sini gradiennya 0, tidak naik, tidak turun. Lalu di sini gradiennya negatif, maka kurvanya turun. Sehingga sekarang kita dapatkanlah
di titik 45 derajat ini jenisnya adalah maksimum. Sehingga jenis titik stasioner yang kita dapatkan ini 45,3 akar 2 adalah titik maksimum. Kemudian kita cari di titik X sama dengan 225. Nilai stasioner kedua, untuk X sama dengan 225, masukkan 225 derajat pengganti X ke fungsi asalnya. Berarti ini 3 kali sin 225 tambah 3 kali cos 225. 225 kuadran ketiga, maka nilai sin negatif, berarti ini sama dengan sin 45. Berarti min setengah akar 2 kali 3, berarti min 3 per 2 akar 2. Cos juga di kuadran ketiga negatif, hasilnya sama, min 3 per 2 akar 2. Kalau kita jumlahkan, min 3 tambah min 3, min 6, bagi 2, min 3 akar 2. Sehingga kita dapatkan titik stasioner yang kedua adalah X, Y, X-nya adalah 225 derajat, Y-nya yang kita hitung tadi di sini adalah min 3 akar 2. Nah, selanjutnya kita akan cari jenisnya ini. Jenisnya ini maksimum atau minimum atau nilai belok atau titik belok. Sekarang kita lihat kembali ke penanda gradiennya ini atau ke garis bilangannya. Di sini dimulai dari negatif, maka dia turun. Kemudian di 225 gradiennya ini 0, tidak naik, tidak turun. Kemudian sehabis 225, nilai gradien di sini positif, maka kurva itu naik. Nah, perhatikan dari turun ke naik, maka ini adalah minimum. Sehingga jenis titik stasioner yang kedua ini adalah titik stasioner minimum. Baik, semoga sahabat Ayu paham, bisa mencerna dan bisa memahami dengan baik. Selanjutnya kita bahas soal berikutnya. Soal yang kelima, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan akar dari setengah tambah sin X di titik yang absisnya 30 derajat atau 1/6 pi. Coba kita jawab. Fungsinya ini kita rubah ke pangkat setengah ya, sehingga kita buat menjadi Y sama dengan setengah tambah sin X dalam kurung pangkat setengah. Karena absisnya adalah 30 derajat, maka kita cari dulu pertama titik singgungnya. Titik singgungnya di titik X 30 derajat. Maka caranya adalah ganti X-nya ini 30 derajat. Sehingga kita dapatkan sekarang adalah hasilnya Y sama dengan setengah tambah sin 30. Kita tahu sin 30 nilainya adalah setengah. Sehingga hasilnya ini adalah setengah tambah setengah sama dengan 1, akar 1 sama dengan 1. Sehingga nilai ordinatnya atau nilai Y-nya sama dengan 1. Maka kita dapatkanlah sekarang titik singgungnya adalah titik singgungnya sama dengan 30 derajat, X, Y-nya 1. Jadi 30 derajat, 1. Atau kalau ini kita ganti ke pi, sehingga kita dapatkan bentuknya, titik singgungnya menjadi 1/6 pi, 1. Nah, selanjutnya karena kita mencari persamaan garis singgung, maka yang kita cari pertama adalah gradien garis singgungnya. Ingat, gradien garis singgung adalah nilai dari turunan pertama dari fungsi ini. Sehingga kita dapatkan M sama dengan Y aksen atau M sama dengan turunan pertama dari fungsi ini. Sehingga turunan dari fungsi ini setengah maju ke depan, kemudian kurangin setengah, jadi ini sama dengan setengah dikali dalam kurung setengah tambah sin X, tutup kurung, 1 kurang setengah, ini jadi min setengah, kemudian dikali turunan dari fungsi yang dalam kurung ini, turunan dari setengah tambah sin X. Turunan setengah 0, turunan sin X adalah cos X, sehingga ini dikali cos X. Nah, selanjutnya ini kita sederhanakan, ini kita jadikan ke pangkat positif, turun ke bawah jadi pangkat setengah nanti kita jadikan ke akar, sehingga ini kita tulis bentuknya menjadi M sama dengan cos X, yang ini cos X, yang ini tadi turun ke bawah, jadi setengah tambah sin X pangkat setengah jadikan ke akar, kemudian di sini ada 2 dikali 2.
Nah, selanjutnya kita cari harga gradiennya ini untuk X sama dengan 30 derajat. Untuk X sama dengan 30 derajat, maka gradiennya dapat dicari dengan ganti X-nya 30 derajat. Sehingga cos 30 derajat dibagi dalam kurung setengah. Sehingga cos 30 derajat dibagi dalam kurung 2 kali akar dalam kurung setengah ditambah sin 30 derajat. Cos 30 derajat itu setengah akar 3, sedang sin 30 sama dengan setengah. Setengah tambah setengah sama dengan 1, akar 1 sama dengan 1, kali 2 sama dengan 2. Sehingga ini hasilnya adalah setengah akar 3 dibagi 2. Setengah bagi 2 sama dengan 1/4. Sehingga M-nya menjadi sama dengan 1/4 akar 3. Selanjutnya, kita masukkan ke persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung kurva adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. M-nya sama dengan 1/4 akar 3, Y1-nya sama dengan 1, X1-nya sama dengan 1/6 pi. Kita ganti lalu kita dapatkan Y dikurang 1 sama dengan 1/4 akar 3 dikali X kurang 1/6 pi. Lalu min 1 kita pindahkan ke ruas kanan, maka persamaan ini berubah menjadi Y sama dengan 1/4 akar 3 dalam kurung X kurang 1/6 pi ditambah 1. Sehingga gradien garis singgung, sehingga persamaan garis singgung kurva Y sama dengan akar setengah tambah sin X di titik yang absisnya X sama dengan 30 derajat adalah Y sama dengan 1/4 akar 3 dalam kurung X dikurang 1/6 pi tutup kurung ditambah 1. Semoga sahabatku setelah kita bahas 5 soal, semuanya dapat mencerna dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan melengkapi aplikasi turunan fungsi trigonometri, yaitu penggunaan dalil L'Hopital. Kita lanjutkan nomor 6. Nomor 6, tentukanlah limit X menuju 45 derajat untuk sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X dibagi 1 dikurang akar 2 sin X. Kita jawab, limit X menuju 45 derajat untuk sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X dibagi 1 dikurang akar 2 sin X. Langkah pertama, kita ganti X-nya 45 derajat. Ganti X-nya 45 derajat, sehingga sin 45 sama dengan setengah akar 2 kuadrat setengah kuadrat 1/4 akar 2 kuadrat 2 berarti 2/4 atau setengah. Hasilnya ini setengah. Karena cos 45 dengan sin 45 sama dengan setengah akar 2 sama, maka hasilnya ini juga setengah. Setengah kurang setengah sama dengan 0. Kita lanjutkan penyebutnya, ganti sin X-nya 45, sehingga setengah akar 2, setengah akar 2 dikali akar 2 kali akar 2, 2. Bagi 2 jadi 1, sehingga ini 1 kurang 1 sama dengan 1. Sehingga nilainya ini adalah 0/0. Ingat, kalau 0/0, maka limit ini dapat kita kerjakan dengan menggunakan dalil L'Hopital. Dalil L'Hopital bekerja dengan cara menurunkan pembilang dan menurunkan penyebut hingga bentuk 0/0 tidak ditemukan. Maka sekarang langkah selanjutnya adalah kita turunkan pembilang dan kita turunkan penyebut. Sehingga sekarang kita dapatkan turunan pembilang dan turunan penyebut sebagai berikut. Turunan sin kuadrat X sama dengan 2 maju ke depan, sehingga 2 sin 2 kurang 1 jadi 1, sehingga 2 sin X dikali turunan sin X. Turunan sin X sama dengan cos X. Kemudian cos kuadrat X 2 maju ke depan, 2 kurang 1 jadi pangkat 1 sehingga cos X kali turunan cos. Turunan cos sama dengan min sin. Min sin, di sini ada min, min sehingga ini jadi plus. Penyebutnya 1 turunannya 0, sin turunannya cos sehingga turunannya ini adalah min akar 2 cos X.
Sekarang perhatikan bentuk ini 2 cos X sin X itu sama dengan 2 sin X cos X. Sehingga ini kalau kita jumlahkan ke sini, hasilnya menjadi 4 sin X cos X. Sehingga bentuk ini kita sederhanakan menjadi 4 sin X cos X dibagi akar 2 cos X. Ini kita bagi, cos dengan cos kita bagi, sehingga kita dapatkan 4 sin X per akar 2. 4 sin X per akar 2, ganti X-nya 45 derajat. Sehingga sekarang kita dapatkan hasilnya 4 sin 45 dibagi akar 2. Sin 45 setengah akar 2 dibagi min akar 2, kita dapatkan sebagai berikut. 4 kali setengah dapat 2. Akar 2 dengan akar 2 habis, sama-sama dibagi akar 2. Sehingga ini sisanya adalah 2 dibagi min 1. Maka hasilnya sama dengan min 2. Demikianlah sahabatku, sahabat paham. Kita telah bahas nomor 1 sampai nomor 6. Saya berharap dengan pembahasan nomor 1 sampai nomor 6, secara umum kalian dapat menguasai seluruh aplikasi turunan fungsi trigonometri. Berikut cara mencari turunan fungsi trigonometri. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.